Dan untuk mengetahui kondisi terkini Gedung Kejaksaan Agung pasca kebakaran, tadi malam sudah ada rekan kami Riki Iskandar di lokasi. Riki, apakah sampai hari ini sudah diketahui penyebab kebakaran? Baik, Abraham dan Ucia, saat ini dari tim Kejaksaan Agung juga belum bisa memberikan keterangan pasti terkait dengan asal mula titik mula apinya terbakar di Gedung Kejaksaan Agung. Tetapi dari kabar yang kami terima memang saat ini masih terus dilangsungkan pelangsungan pemeriksaan terlebih dahulu, namun untuk olah TKP sendiri juga belum bisa dilakukan untuk hari ini karena dari tim Puslapor nih dari tim Polda Metro Jaya juga tadi sudah meninjau langsung ke Gedung Kejaksaan Agung, tetapi belum bisa dilakukan karena memang masih dalam kondisi yang panas dan berdebu. Maka perlu pendinginan terlebih dahulu, maka baru bisa dilakukan olah TKP ini besok kemungkinan. Dan tadi juga dari Kapuspen terkait dengan hal ini, Kapuspen dari Kejaksaan Agung Pak Hari tadi juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan berkas, karena memang fokus dari terjadinya kebakaran ini adalah berkas-berkas yang penting dari kasus-kasus yang penting seperti Jaksa Pinangki ataupun dari terkait dengan Joko Chandra, ini dipastikan bahwa tidak ada berkas-berkas perkara terkait dengan kebakaran di gedung utama ini. Dipastikan jika memang ada data-data ataupun dokumen yang terbakar, ini dipastikan sudah memiliki database ataupun juga sudah disimpan datanya terlebih dahulu. Jika nanti dibutuhkan data-data tersebut, tentu Kejaksaan Agung telah memiliki data backup itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan kondisi yang hampir hangus terbakar seutuhnya di gedung utama, maka kinerja dari Kejaksaan Agung ini akan dipindahkan di beberapa gedung yang ada di wilayah Jakarta, baik di kawasan Ragunan ataupun di kawasan Ceger. Hal itu tadi juga disampaikan oleh Pak Hari. Dan hingga saat ini dari tim petugas masih terus berjaga di area depan Gedung Kejaksaan Agung, di mana teman-teman wartawan tidak bisa melewati batas polis line yang ada di depan, yang ada di tepat di belakang saya saat ini. Dan hingga saat ini juga tim Kapuspen juga menyampaikan bahwa tadi proses dari pemeriksaan ini akan terus dilakukan dan asal mulanya ini masih diidentifikasi lebih lanjut. Jika memang ada asumsi atau kabar yang beredar, ini dipastikan tidak percaya terlebih dahulu karena akan ada satu suara nanti untuk menyampaikan mulanya terbakar di Gedung Kejaksaan Agung ini mulainya dari mana. Namun untuk proses identifikasi akan dilakukan mulai besok oleh tim terkait. Dan hingga saat ini kita masih menunggu terkait dengan apakah ada memberikan keterangan lagi selain Pak Hari terkait dengan kondisi gedung ataupun olah TKP yang nantinya akan disampaikan. Abraham. Riki, kapan kira-kira olah TKP akan segera dilakukan? Baik, terkait dengan olah TKP memang dipastikan besok karena memang saat ini kondisi gedung yang hampir sepenuhnya terbakar, maka olah TKP ini perlu dilakukan pendinginan terlebih dahulu karena kita lihat tadi juga masih ada asap-asap dari bekasnya terbakar di Gedung Kejaksaan Agung ini. Jika kita lihat memang api terbakar itu mulai dari lantai 6, di mana lantai 6 itu merupakan ruangan dari Jaksa Muda, kemudian untuk lantai 5 dan 4 itu adalah ruangan dari intelijen, kemudian untuk pimpinan dari Jaksa Agung sendiri dan Wakil Jaksa Agung itu berada di lantai 2. Jadi memang sepenuhnya ini hampir terbakar seluruhnya, maka proses pemulihan terlebih dahulu baru kemudian akan dilangsungkan olah TKP, di mana jika olah TKP ini dipastikan oleh aman begitu oleh tim Puslapor karena kondisi gedung yang memang cukup serius terlihat terbakar. Ini kita lihat memang gedung hampir sepanjang 50 meter dan hampir seutuhnya, hampir sepenuhnya ini hangus terbakar. Maka perlu pendinginan terlebih dahulu agar bisa dilakukan olah TKP besok. Abraham. Ya, Riki, apakah jalan di depan Gedung Kejaksaan Agung sudah dibuka kembali? Baik, Ucia, terkait dengan dampak kebakaran ini, memang jalur di kawasan Blok M ini dinonaktifkan terlebih dahulu karena dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana jalur dari arah timur ke arah barat ataupun dari arah selatan menuju utara ini memang ditutup sepenuhnya. Hanya ada satu lajur yang bisa difungsikan, ini teman-teman dari arah barat menuju ke arah utara.
di mana arah barat ini dari arah Kebayoran Lama menuju ke Senopati. Hanya itu yang bisa dibuka. Kemudian untuk dari arah Senayan ini yang menuju ke arah Fatmawati ini tidak bisa difungsikan, namun diputar balik ke arah Senopati. Kemudian untuk transportasi seperti MRT dan Transjakarta ini memang masih bisa difungsikan atau berjalan secara normal. Tetapi untuk jalur Transjakarta sendiri yang melintasi di depan gedung Kejaksaan Agung diminta untuk ke arah langsung ke arah Senayan, tidak melewati ke jalur di kawasan Blok M ini. Utsia. Baik. Riki, kira-kira di mana Jaksa Agung akan segera berkantor mengingat gedungnya saat ini sudah terbakar? Baik Abraham, terkait dengan kinerja dari kepegawaian Kejaksaan Agung ini memang sepenuhnya tetap berjalan. Tadi Pak Hari juga menyampaikan Kejaksaan Agung memiliki beberapa gedung, diantaranya ada di kawasan Ceger dan juga ada di kawasan Ragunan. Dan nantinya sejajaran pimpinan dari Kejaksaan Agung akan bekerja di gedung Pusdiklat di kawasan Ragunan. Dan kemudian untuk pegawai lainnya akan bekerja di beberapa gedung yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Intinya dari kasus ini, semua kepegawaian dari Kejaksaan Agung masih tetap bekerja secara normal, dan jika memang ada data-data ataupun dokumen yang sempat hangus terbakar seperti di gedung ini, maka nantinya dokumen-dokumen tersebut akan diambil dari database, karena mereka memiliki database tidak hanya satu saja dokumen yang tersimpan di dalam gedung, tetapi juga memiliki database mengingat saat ini memang sudah memasuki dunia digital. Tadi Pak Hari menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung memiliki save data untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti terbakar saat ini. Abraham. Baik, terima kasih Riki Iskandar, laporan Anda langsung dari depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta.